Ya, selamat datang di BRZ Super Series round yang ke-7. Ini merupakan salah satu bagian dari Mandalika Festival of Speed 2025. Ya, kita sekarang sudah berada di Formation Lab. Kita akan mulai race yang akan segera diberlangsungkan, race round 7. Kita lihat di grid, posisi terdepan ditempati oleh Demas Agil, kedua Kazuhisa Urabe, ketiga Fitra Eri, keempat Rio SB, Emmanuel Amandio, Henry, Daniel Trisno, Heri Wirawan, Sudarmono, Denny Romel, Agung Setiadi, Wildan Rizkiansyah, Rian Rizky, Yoshihiro, Haji Rahmat, Rudi SL, dan Victor Sanjaya. Oke, sebentar lagi bendera merah akan segera dinyalakan. Semua pembalap bersiap untuk menaklukkan sirkuit Mandalika ini. Ya, 5 lampu telah dinyalakan. Oke, sekarang kita start. Demas Agil memimpin langsung di posisi yang pertama. Posisi kedua ada Fitra Eri. Langsung melakukan tikungan pertama. Wah, nampaknya Kazuhisa Urabe melakukan kesalahan pada saat start ya. Dia melorot sekarang di posisi keempat. Tapi dia tidak menyerah. Langsung waduh, seperti
sepertinya ada yang melintir. Pembalap dengan nomor 27 ya berusaha recovery. Sepertinya ada yang seperti ada terjadi insiden ya di tikungan pertama. Memang tikungan pertama ini menjadi sebuah kita lihat bahwa sepertinya ada terjadi insiden. Pembalap dengan nomor start 368 Denny Rommel mengalami kerusakan di bagian ban depan kanan, sepertinya bersenggolan. Ya, kita lihat sekarang ini Kazuhisa Urabe berusaha mengembalikan posisinya menyusul pembalap USB. Sudah diselesaikan dengan baik. Sepertinya ini ada persaingan di kelas Pro AM ya. Emmanuel Amandio dan pembalap nomor 9 Henry. Ya, lap pertama sudah dilakukan dengan baik. Posisi sementara Dimas Agil masih memimpin, disusul oleh Fitra Eri, kemudian Kazuhisa Urabe dan Rio SB. Empat pembalap terdepan ini sama-sama bersaing di kelas pro. Kemudian di posisi 5 dan 6 ini seperti kita lihat ada Henry Hongkong dan Emmanuel Amandio. Ini bersaing di posisi Pro AM, di kelas Pro AM. Ya, jadi balapan microcross seperti ini tuh menarik sekali ya, karena ini mobilnya sama semua. Kita lihat tuh laju dari Henry dan Amandio itu hanya skill yang menentukan, power semuanya sama. Terus melakukan penekanan kepada Urabe, pembalap USB, terus berusaha menempel mengikuti racing line. Ya, seperti tayangan ulang ini dari insiden tikungan pertama kita bisa lihat. Wah, sepertinya Rio SB ini jadi tertinggal. Lap kedua, posisi pertama masih ditempati oleh Dimas Agil dengan mobil balap dari tim Dewa United Motorsport. Oke, sepertinya ini safety car out karena insiden tadi. Sepertinya harus ada mobil yang harus dievakuasi dari lintasan karena cukup membahayakan jika ada di tepi lintasan.
Ya, di sini saya kedatangan teman saya dari Aswege Boy. Bapak Franky, tolong temenin kita ngobrol-ngobrol sebentar. Jadi kalau
Ya, masih berada di dalam pengawasan safety car, under safety car. Balapan ini masih berlangsung di belakang safety car ya. Sepertinya tadi ada insiden di turn 2 ya. Kita belum tahu mobil siapa ya, dan siapa mobil apa yang terlibat insiden, yang terlibat secara penuh, tapi ya tampaknya kehilangan cengkraman atau kehilangan pengereman di tikungan kedua gitu ya. Kita lihat juga Marsha langsung segera mengevakuasi. Kita tunggu saja, semoga semuanya aman ya, semua pembalapnya aman. Dan ya sementara ini di bawah safety car race-nya di neutralize ya. Semua pembalap wajib menurunkan kecepatan dan membentuk barisan di belakang safety car. Jadi ya saya kembali Baik, selamat siang semuanya dan selamat kembali lagi bergabung bagi sahabat-sahabat dari Mandalika Festival of Speed. Kembali lagi bersama dengan kami langsung dari studio mini kami, Subaru BRZ Super Series. Inilah dia persembahan langsung dari Subaru, lalu juga Max Motorsport dan juga Asoy Gayboy Production. Kalau Anda bertanya apa gerangan yang terjadi saat ini, tentu saja saya selaku race komentator tidak sendirian. Ricky Stombul kali ini kembali lagi hadir bersama dengan rekan duet saya bila mana hadir untuk BRZ. Tentu saja hadir adalah Christiansen. Hai Christiansen, apa kabar bro? ya, Bung Ricky, senang bisa kembali. Kembali kemana? Kembali ke Mandalika. Baik, yang pasti adalah ini sangat seru kalau mungkin kita bisa melihat saat tadi safety car hadir di sana, dan kali ini safety car sudah kembali lagi boleh ditarik, dan sebentar lagi the throttle is back, dan saat ini kita bisa melihat go Dewa United dengan seorang Demas Agil. Ingat di mana dari Mandalika Festival of Speed sebelumnya bersamaan juga dengan balapan kita pada putaran yang lalu, nampaknya seorang Demas Agil sebagai replacement driver dia bisa menjadi yang juara di sana. Tapi kali ini berbeda, bukan cuma sebagai replacement driver, dia dipersiapkan mobil secara khusus, mobil yang sendiri untuk dirinya dari Dewa United Motorsport. Fitra Eri, Katsuhisa Urabe, lalu juga Rio SB, Emmanuel Aditya Amandio, dan juga Henry Hongkong, Heri Wirawan, Haji Sudarmono, Daniel Sutrisno, Victor Sanjaya, Wildan, Rizky Ansyah, dan juga Yoshihiro Fajar Yanto. Kira-kira tadi ada masalah apa yang terjadi? Mungkin Bro Christiansen yang lebih dulu melihat langsung ke lintasan, karena saat tadi saya juga berkonsentrasi tepatnya di podium kemenangan dari Agia One Make Race. Ya, sepertinya tadi pada saat start ada terjadi insiden ya, yang kedua itu melibatkan, saya tidak terlalu jelas melihat 2 atau 3 pembalap, tapi apa dan kenapa insiden itu terjadi kita masih belum tahu sebabnya. Oke, karena kita bisa melihat di sini untuk putaran kita saat ini sudah berlangsung dengan 17 racer, 17 mobil dari Subaru BRZ Super Series, dan nampaknya nama seperti Denny, Romel Samuel, dan juga Rian Rizky. Wow, ini sangat disayangkan, pebalap yang cukup lama absen dan harus digantikan oleh sang kakak Haji Rio Bramantio, yang saat ini Rian Rizky di tengah kesibukannya dan juga akhirnya boleh kembali lagi balap. Ini adalah jam terbang barunya, bila mana biasanya dia mengandalkan mobil dengan berpenggerak roda depan, kali ini dengan berpenggerak roda belakang dengan mengandalkan Subaru BRZ Super Series. Dan terlihat di layar kaca kita kali ini, Chris ataupun juga Jansen, kita bisa melihat nampaknya persaingan terjadi lagi dan lagi antara Kazuhisa Urabe dan juga Fitra Eri. Kazuhisa Urabe adalah pebalap dari Jepang. Dia memang adalah pebalap wildcard ataupun juga pebalap tamu yang dikhususkan hadir untuk bisa menceting kendaraan dari Subaru BRZ Super Series. Tapi kali ini kita bisa melihat penasarannya dia
dengan pebalap-pebalap Indonesia yang tampil dengan sangat cepat, membuat dirinya kembali lagi turun di putaran kali ini. Ada penilaian khusus daripada seorang Christiansen melihat jam terbang dari pebalap muda berbakat Jepang kita ini, yang bila mana di balapannya di Jepang, baik di Suzuka, baik di Motegi, baik di Fuji, dan juga tepatnya di Sugo, dia menggunakan mobil Formula. Ya, jadi Kazu ini tadi di kualifikasi dia start dari posisi 2 ya. Jadi dia pas waktu start tadi sempat melorot ke posisi 4. Tapi dia berusaha merecover kembali posisinya, dan sekarang berada di posisi 3 dan terus menempel melakukan penekanan kepada Fitra Eri ini. Jadi kalau saya lihat dari gaya balapnya ini, Fitra Eri dan Kazu ini cukup berbeda ya. Kalau dilihat dari Fitra Eri, gaya balapnya smooth sekali, tapi kalau Kazu terlihat cukup agresif. Benar sekali. Ya. Dan nampaknya memang kita bisa melihatnya dengan baik. Kazu Sang, kalau kita bisa memberikan nama kepada pebalap yang satu ini, dia adalah pebalap yang begitu agresif. Benar sekali lagi kata sahabat saya Christiansen yang mengatakan tadi, berbeda tipikal racing driver saat ini terlihat, di mana Kazu Sang mencoba untuk push to the limit. Dari apapun juga akan dicoba untuk bisa masuk, apapun juga dicoba untuk bisa melakukan overtaking, seperti hotspot overtaking tikungan ke-16 dari InJourney yang seharusnya melakukan agak sedikit melebar karena terlalu patahnya tikungan tersebut. Kazu Sang memaksa untuk melakukan pengereman lebih dekat lagi, dan baru saja sang raja drifting Indonesia baru saja dilewati juga oleh pebalap drifting kita yang lainnya, yaitu adalah Rio SB, yang kali ini kita bisa melihatnya Emmanuel Aditya Amandio kali ini harus turun di posisi ke-5-nya. Persaingan yang terus terjadi dengan sangat baik dari Mandalika Festival of Speed, dan terlihat kali ini Demas Agil dengan Dewa United Motorsportnya terlalu kencang saja di sana. Dia langsung terbang, dia langsung saja lari dan mencoba dengan baik 2 detik poin 978 under 3 second. Walaupun demikian nampaknya terlalu jauh untuk Fitra Eri, untuk Kazu Sang, untuk Rio SB mendekati laju dari Demas Agil. Dan kalau kita juga bisa melihat sendiri saat ini dengan poin yang dimiliki dengan baik, mungkin Bro Christiansen bisa membacakan top 3 daripada poin kita sejauh ini. Ya, di overall standing ini top 3 itu diperoleh oleh pembalap Fitra Eri dengan total poin 131, dan di posisi kedua klasemen pembalap Rio SB dengan total poin 130 ya. Cukup menarik, ini selisih hanya 1 poin. Dan di posisi ketiga ditempati oleh pembalap Henry dengan 68 poin. Oke, itulah dia tadi poin demi poin, dan dimana kita bisa tahu dengan 8 putaran. Wow, Christiansen ini cukup menarik. Sahabat-sahabat Empos ini cukup menarik. Dari timing sistem kami, dari hot laps, kami bisa melihat kecepatan maksimal dari Kazuhisa Urabe ataupun juga Kazu Sang saat ini menyentuh the best time-nya. Jadi overshoot yang terjadi di sana. Apakah Wildan? Karena saat ini dari liverinya kalau tidak salah seperti tersebut, kita akan bisa melihat beberapa saat lagi dari replaynya dari tim kami. Kazu Sang kali ini berada dengan kecepatan terbaiknya dengan 1 menit 52 detik poin 840. Dia lebih cepat dibandingkan dengan seorang Fitra Eri dengan 1 menit 53 detik poin 107. Tapi walau bagaimanapun juga, Fitra Eri, siapapun juga tahu bila mana seorang Fitra Eri hadir di depan sana, sang pembalap yang pernah mendapatkan hat-trick champion juara nasional, saat ini pasti akan sangat sulit untuk bisa ditembus pertahanannya. Wow, sisi bagian luar dicoba kali ini dengan baik oleh seorang Fitra Eri, tapi one more time, itulah yang dia yang dikatakan oleh seorang Kazu Sang, dan dia masih nampaknya cukup gergetan, dia cukup penasaran untuk bisa mencoba kapan bisa melewati seorang Fitra Eri. Oh, ini dia ini. Ini dia replaynya, nampaknya adalah iya Rea, benar, Wildan ini, Wildan. Benar sekali Wildan, karena ini adalah dari Rea Siantar Motorsport. Sangat-sangat disayangkan, dia adalah Wildan, peserta yang saat ini kita bisa melihatnya dari BRZ Super Series, Subaru BRZ Super Series. Pembalap yang hadir dari Rea Racing Team yaitu adalah Wildan Rizkyansyah. Ya, mungkin kalau kita analisa tadi sepertinya track temperatur juga cukup panas ya.
dan itu sangat menentukan cengkeraman ban. Ya. Dan Mandalika ini unik sekali karena memiliki di sektor 3 dan 4 tuh ada sedikit elevasi. Jadi ketika pembalap terlalu cepat masuknya itu bisa oversteer dia sepertinya. Oversteer apalagi dengan penggerak roda belakang ya, Iya, Bro betul Christiansen. sekali. Dan mereka juga harus tahu ini bukan saat mereka melakukan qualifying time trial dengan track temperatur di bawah 50 derajat Celcius. Tapi kali ini di saat race sedang berlangsung, track temperatur kita menyentuh 63 derajat Celcius. Demas Agil menghilang dan saat ini Dewa United Motorsport mengambil peranan yang begitu luar biasa. Oh, hampir saja bumper to bumper terjadi antara Kazusang dan juga dengan Fitra Eri. Terlihat inilah dia Kazuhisa Urabe, balap dari Jepang yang berusaha untuk bisa menyelesaikan jalannya balapan dengan baik. Pebalap dari Project Mu Plaza Subaru saat ini berhadapan dengan salah satu pebalap terbaiknya dari Bumi Dia Racing Team yang sejauh ini sedang leading dengan poin, yang sejauh ini leading 1 poin di depan pebalap dari Rizky Motorsport, yaitu adalah Rio SB. Kita masih ada kurang lebih sekitar 4 balapan lagi, benar Bro Christiansen, yang merupakan juga dari Max dan juga dari Asoy Geboy, karena kita tahu kita masih ada 4 putaran lagi balapan yang kali ini. Wow, side by side Kazuhisa mencoba dari sisi bagian luar, tapi nampaknya Fitra Eri mengendorkan throttle-nya. Dia tahu tidak mungkin dia memaksakan untuk bisa melakukan defense kepada Kazusang kali ini. Wow, Fitra Eri mencoba dengan memanfaatkan curve di sana. Wow, a little bit drift, why not? Itulah dia yang dikatakan oleh seorang Fitra Eri. Dan nampaknya dia ingin mencoba. Dia tahu pace dari seorang Kazuhisa Urabe sangat cepat, dengan waktu yang sangat cepat, dengan kecepatan rata-rata 176. Wow, Henry Hong Kong. Apa gerangan terjadi dengan mobil Subaru BRZ Super Series dari Henry Hong Kong yang tercatat saat ini harus didorong oleh kru, harus didorong oleh tim yang nampaknya harus segera masuk ke pit area. Ya, pertandingan antara Kazu dan Fitra ini sangat menarik ya. Dua-dua ini berada di kelas pro ya. Ya. Jadi kalau dilihat ini soal skill yang dipakai ya, karena mobilnya powernya sama, karena ini balap one make race kan, tenaganya sama, power sama, hanya yang menentukan itu skill dan settingan mobil aja sih. Adu gengsi dari kelas senior ataupun juga dari kelas Sidit kalau kita bisa mengatakannya. Walau memang demikian, walaupun masih sama-sama dari kelas Sidit, tapi kita tahu bahwa seorang Kazuhisa Urabe tidak akan mendapatkan poin ya, Bro Christiansen, karena dia adalah pebalap tamu ataupun juga pebalap yang datang hanya beberapa kali saja di sana dan tidak akan memperebutkan untuk championship. Dan saat ini memang championship tetap dipimpin dengan baik oleh pebalap dari Bumi Dia Motorsport, yaitu adalah seorang Fitra Eri, dan di posisi kedua adalah Rio SB dari Rizky Motorsport. Henry Hong Kong sudah keluar dari perebutan poinnya di putaran kali ini, dan ini sangat disayangkan putaran ke-7 yang saat ini kita bisa melihatnya. Saat ini kita bisa melihat 717 peserta dari 717 dari Subaru BRZ Super Series. Dia adalah Henry Wirawan. Ya, Henry Wirawan. Dia biasanya mobil yang digunakan oleh Billy Wiss. Kali ini nampaknya Billy Wiss memastikan untuk tidak bisa ikut, dan dia mempersilakan untuk satu seat kosongnya ini diisi oleh Henry Wirawan. Langit Mandalika mencoba untuk bisa mengcover dengan baik jalannya pertandingan yang hadir ataupun juga balapan yang hadir, perlombaan yang begitu cepat. Kalau Anda tadi bertanya di kolom live chat kami kemana dia Demas Agil, menghilangnya Demas Agil, dan baru saja tadi layar kecil kami memastikan Demas Agil kali ini sudah leading dengan 7 detik poin 691.
Yes, benar sekali. Henry Wirawan adalah Sudarmono, pebalap asal Palu ini. Namanya terlihat, mencoba untuk bisa dilewati kembali lagi. Persaingan demi persaingan antara Sudarmono di belakang Henry Wirawan. Ini adalah pebalap yang kita bisa melihatnya dengan livery khusus di lintasan roda 2-nya Christiansen. Kali ini juga di lintasan roda 4-nya. Olahraga mobilnya nampaknya terlihat dia juga menggunakan livery yang sama. Haji Sudarmono dari Palu saat ini berada pada posisi terbaik ke-7. Balap yang masing-masing sudah keluar dari persaingan. Hadirnya nama Rudi Setia Laksamana ataupun juga Rudi SL. Rudi SL adalah salah satu juara nasional dengan menggunakan mobil berpenggerak roda belakang juga tepatnya di 218 adalah Haji Rahmat. Sangat-sangat disayangkan kita bisa melihat di sini Ame Autosport Haji Rahmat kali ini baru saja tadi melintir saja di sana dengan menggunakan mobil yang biasanya dipergunakan oleh Vin Ramboy. Tapi kita tahu di mana saat ini Vin Ramboy berhalangan hadir karena sedang melakukan studinya di negeri Belanda. Ini membuat kita untuk bisa memacu adrenalin dengan baik. 4 more laps to go. Sirkuit sepanjang 4,3 km harus dikalikan 4 di sana. Dan nampaknya saat ini kami juga bisa mendapatkan informasi di mana track limit sudah dilakukan dengan baik juga oleh pembalap yang saat ini hadir, tepatnya dengan nomor start 34 yaitu adalah Rio SB. Lalu juga track limit juga dilakukan juga dan mendapatkan penalti 10 detik dengan pembalap dengan nomor start 8 yaitu adalah Haji Sudarmono. Sedangkan juga track limit juga terjadi di sana, tepatnya dengan penalti 5 second juga dengan pembalap di posisi ke-7 saat ini yaitu adalah Haji Sudarmono. Ini sudah 2 kali dia mendapatkan 2 warning dari track limit. 12-21 juga demikian. 12 adalah Kazuhisa Urabe dan terlihat kali ini Kazuhisa Urabe nampaknya mendapatkan warning yang pertama. Ini aturan mainnya seperti apa? Mungkin untuk track limit, Bro Christiansen kalau bila mana tahu. Jadi untuk track limit itu asalkan salah satu ban masih berada di dalam garis lintasan, itu patokannya seperti itu track limit. Jadi salah satu ban ya. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat kalau 4 ban ini ternyata masih 3 masih di luar lintasan masih oke dan tidak masuk pada track limit. Ya betul sekali ya, tuh seperti Fitra Eri nampaknya cukup memaksa. late braking ya, itu sepertinya jadi late braking, jadi karena kecepatannya masih tinggi overshoot. Iya. Dapat dikatakan juga ini menjadi salah satu nervous dari seorang Fitra Eri karena dia tahu siapa di belakangnya. Pebalap yang kemungkinan besar bila mana finish di depan seorang Fitra Eri, maka singgah sana overall sementara waktu dari BRZ Pro kemungkinan besar akan diambil oleh pebalap dari Rizky Motorsport. Inilah dia persaingan yang terus terjadi dengan sangat baik dari BRZ Super Series, di mana memang Subaru BRZ Super Series yang terjadi dengan 3 putaran awal. Kazuhisa Urabe mulai memangkas jarak antara dirinya dengan Demas Agil. Bila tadi 8 detik poin 1, kali ini dengan 7 detik, tepatnya dengan 7 detik poin 075. Apakah akan mendapatkan dengan under 6 second? Tentu saja masih cukup jauh karena Demas Agil dengan Dewa United Motorsportnya sudah terlalu jauh, sudah terlalu melebar dan sudah meninggalkan kawalan-kawalan dari grup-grup Subaru BRZ Super Series. Ya di lap-lap akhir ini sepertinya cukup kritis dari ban ya, karena trek yang cukup panas ini cukup menggerus ban. Jadi kita bisa lihat dari tadi ini mobil-mobil beloknya agak-agak ngedrift terus nih kita lihat. Benar sekali lagi, tapi memang Fitra Eri juga harus berhati-hati. Di belakang sana ada Rio The Smoke SB, pebalap yang nampaknya juga berkecimpung di kejuaraan nasional drifting Christiansen. Dan dapat dikatakan juga berulang kali di saat tadi sedang fight dengan Kazu Sang, seorang Fitra Eri, nampaknya si karet bundar berwarna hitamnya ataupun juga GT Radial SXR-nya kali ini sudah mulai terkoyak dengan agresif style di saat tadi. Ya karena fight dengan Kazu tadi ya, berusaha melakukan defense ya, mungkin bannya lumayan tergerus ya. Jadi ini sekarang lagi-lagi Fitra Eri defense dari Rio SB. Betul sekali yang dikatakan Bung Riki bahwa ini adalah persaingan poin ini kalau bisa kita lihat ya di overall standing ini.
Bumi Dia versus Rizky Motorsport. Bumi Dia yang saat ini memimpin jalannya balapan di posisi yang kedua dan memimpin untuk standing point sementara waktu ini. Dan kita bisa melihat hanya berbeda satu poin saja. Bumi Dia mencoba untuk melakukan defense. Sisi bagian dalam, bumper to bumper. Rio SB melakukan counternya dengan melakukan sedikit agresif drifting stylenya dengan menggunakan Subaru BRZ. Masih ada 1 lap, ini kesempatan terakhir untuk Rio SB berusaha mengejar poin klasemen dari Fitra Eri. Kita akan bisa melihat sejauh ini berapa yang bisa didapatkannya. This is the last lap. Ya, benar sekali. Ini adalah putaran terakhir, putaran final. Dan nampaknya kita bisa melihatnya Rio SB mencoba celah kecil saja yang akan ditinggalkannya. Mereka sudah berada pada tikungan kedua dan masuk pada tikungan ketiga. Sektor pertama sebentar lagi akan diselesaikan oleh para pebalap-pebalap ini. Oh, mencoba dari sisi bagian luar. Rio SB ingin melakukan flat out-nya saja di sana. Dia ingin mencoba. Oh, digeser untuk seorang Rio SB. Termakan oleh strateginya seorang Fitra Eri. Bumi Dia kali ini dengan flowing section saja di sana. 7, 8 dan kali ini 9. Siapa yang akan melakukan pengereman lebih lambat? Apakah Fitra Eri? Apakah Rio SB yang kali ini melakukan waving saja di sana? Fitra Eri seperti biasanya Christiansen, dia menunjukkan bahwa dia adalah peserta yang sangat sulit dan seperti layaknya sebagai tembok yang sangat sulit untuk bisa dirobohkan dengan pertahanannya. Ya, tapi persaingan pembalap pro ini cukup menarik ya, karena mereka saling memberikan jarak ya. Mereka respect satu sama lain. Wow. Kita bisa melihat apa yang bisa dilakukan 3 tikungan terakhir yang harus dicoba oleh seorang Rio SB. Tepatnya dengan 2 tikungan terakhir. Dan kali ini mereka sudah masuk hotspot overtaking. Mencoba dari sisi bagian luar. Dan kali ini masuk pada sisi bagian dalam. Side by side. Fitra Eri terlalu keluar. Dan kali ini nice overtaking. What the epic overtaking yang dilakukan oleh seorang Rio SB. Rizky Motorsport di mini studio kami. Kepalan tangan dari Christiansen. Jempol dari seorang Frankie Wijaya. Tanda mengatakan bahwa what a nice battle from Rizky Motorsport dan juga Bumi Dia Racing Team. Dan kali ini kita bersiap untuk bisa mereka melakukan cooling down terlebih dahulu sebelum kita akan menyambut juara-juara kita ini, tepatnya di Parc Fermé dan juga podium seremoni.
Balapan yang sangat seru hadirin sekalian dari Subaru BRZ Super Series, tepatnya untuk putaran yang ke-7 ini. Balapan yang sangat seru kembali lagi kita saksikan dengan baik dari Subaru BRZ Super Series. Dan kali ini kita akan langsung menyambut mereka tepatnya di Parc Ferme dengan juara-juara kita. Dan saat ini kita hadirkan dengan juara kita yang sedang melakukan untuk penimbangan terlebih dahulu. Demas Agil, The Rockstar. Kita wawancara dulu dong. Oke, kita akan wawancara Rockstar kita. Ini dia sang juara kita hadirin sekalian dari Dewa United Motorsport. Demas, silakan kita wawancara dulu dari Demas. Kita tidak boleh masuk karena area ini hanya untuk pebalap dan juga mobil-mobil. Ini adalah area yang khusus Parc Ferme ataupun juga area yang dikhususkan setelah balapan diselesaikan. Bahkan saya selaku race komentator tidak boleh ada di sini. Oleh karena itu kita langsung saja mewawancari Demas Agil. What a comeback. What a big congratulations untuk seorang Demas Agil. Banyak yang mengatakan kalau kemarin datang hanya sebagai pebalap pengganti dengan mobilnya Daniel. Tapi kali ini mobil spesial dikhususkan untuk dirimu. Apa komentar dari seorang Demas Agil dan ingin berterima kasih kepada siapa saja? Ya, terima kasih pertama kepada tim Dewa United Motorsport. Terima kasih juga kepada Mandalika sudah menyelenggarakan event ini, BRZ, Subaru, dan seluruh sponsor lainnya. Terima kasih semuanya. Panas banget hari ini. Panas banget, bener-bener panas. Sepanas persaingan kalian? Sepanas persaingan kita. Jadi hasil yang bagus terutama buat tim. Kita double juara satu di Pro overall dan juara satu di amatir juga. Di rookie, sorry. Di rookie Mas Daniel juara satu di rookie. Jadi mudah-mudahan di sini kita dapat P1 buat tim juga, tim winner di Dewa United Motorsport. Jadi ini adalah Sabtu yang bagus, mudah-mudahan besok kita ulang lagi. Demas, satu pertanyaan terakhir. 4 balapan, berarti tersisa 3 balapan lagi dan juga Desember nanti untuk MPOS putaran keempat. Apakah Demas akan turun full untuk 4 balapan ini? Insya Allah mudah-mudahan turun full. Meskipun poin udah nggak bisa ngejar karena udah nggak ikut 4 seri. Tapi kita coba sapu bersih. Nice, Rockstar, Demas Agil. Sekarang kita wawancara dulu mana dia, Kazuzang. Where is Kazuzang? Our second winner for today. Hai Kazu. You can stay in here for a while. Hai Kazu. Thank you very much for your coming. Once again, you are coming in Pertamina Mandalika International Circuit, our beautiful circuit in here, especially to representative the Mandalika Circuit, Mr. Priyandi Satria. I want to say arigato gozaimasu. Thank you very much for your coming once again. What do you feel about the second position and also your battle with Fitra Airi? I'm so happy, and I was getting better at my car, and then thank you for my team staff. How do you think about our circuit? How do you think about this circuit? Not celebrate. Circuit. About this circuit. How do you think? How do you think about this circuit? Circuit, yeah, circuit. Yeah, it's so fun, and yeah. You really like it? Yeah, I like it. I really like it. But the information that we have that you will not coming in our last round in December. Why? I have other race. I'm so sad. Yeah, why? Why? Because you have another race? Yeah, I have another race. Okay. Yeah. But anyway, congratulations once again. See you in the podium.
Okay, thank you very much once again. This is a Kazusang or our Japanese driver kita. Dan saat ini pebalap ketiga kita akan langsung lakukan kali ini. Mana dia dari Rizky Motorsport? Rizky! Rio, The Smoke, SB berulang kali melakukan aksi driftingnya di saat tadi dan sangat-sangat agresif untuk bisa melewati seorang Fitra Eri. Dan kalau tidak salah dengan hitung-hitungannya, setelah tertinggal 1 poin di belakang Fitra Eri, kali ini Rio SB leading 2 poin di depan Fitra Eri. Apa komentarnya dan ingin terima kasih kepada siapa saja? Ya, pertama-tama mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang sudah datang dan sponsor kami dari Rizky Motorsport, Bapak Romawan yang terus ikut berkegiat dalam kegiatan industri otomotif di Indonesia. Dan tadi untuk balapan ini buat saya cukup capek karena ada beberapa kali itu, bukan beberapa kali, tiap saat rasanya agak susah mengendalikan mobil, tapi saya coba untuk jaga pace aja. Dan tadi alhamdulillah bisa ada celah untuk sedikit demi sedikit motong waktu, akhirnya kita bisa fight dengan rombongan 3 besar dan tadi masuk, alhamdulillah bisa masuk ke 3. Apa pendapat seorang Rio SB yang merupakan juga drifter saat ini hadir 3 drifter terbaik Indonesia hadir di balapan Subaru BRZ Super Series? Ya pastinya balapan lebih berwarna dan lebih menarik lagi karena pembalap bukan sekedar apa istilahnya mukanya bukan di itu aja yang di balap touring, dan ini ada wajah-wajah lama di industri lain ikut gabung di balap mobil touring ini. Yang pastinya makin seru dan mungkin banyak aksi ngepot-ngepot juga dari teman-teman yang lain gitu. Baik, terima kasih banyak Rio SB, kita tunggu di podium kemenangan. Kali ini 1 pertanyaan saja saya akan lakukan. Mas Fitra Eri, kesini sebentar dong Mas. Wow, dari Bumi Dia Motorsport ataupun juga Bumi Dia Racing Team. Ini dia, ada Mas Fitra Eri, akan kita hadirkan. Kita izinkan dulu Mas Fitra Eri untuk minum karena memang panas sekali lagi. Bahkan suhu temperatur track kita menyentuh 64 derajat Celcius Mas Fitra. Wow, panas banget. Battle yang luar biasa dari seorang Fitra Eri dengan Kazusang. Ceritakan dulu dong dengan battle itu. Wah, 64 derajat ya? 64 Nggak, derajat. dari mobil nggak kerasa 64, kerasanya 63,5. Oke, jadi di lap-lap awal itu bisa bersaing sama Demas. Kita unggul sedikit di tikungan, tapi kita kalah di trek lurus, tapi bisa keep up. Nah, tapi kita nggak tahu kenapa abis selesai safety car, tiba-tiba balance-nya mobil tuh berubah. Kita harus selidiki apakah ban yang dari panas itu tidak boleh langsung dingin, harus bertahap atau gimana. Tapi yang jelas kita kehilangan grip dan sempat fight sama Kazu. Fight sama Kazu, akhirnya Kazu susul dan saya lihat Rio udah makin dekat. Rio makin dekat dan itu fight sebenarnya. Tapi kemudian diberitahu oleh tim bahwa Rio terkena penalti 5 detik karena track limit atau apa gitu, saya nggak tahu. Tapi ya saya nggak tahu karena nggak pasti. Saya coba usaha, tapi Rio emang lebih bagus tadi. Rio nyusul, congrats Rio tetap finish ketiga. Kalau nanti saya finish ketiga karena penalti ya itu dianggap bonus saja. Tapi Rio tadi nyetir lebih bagus dari saya. Nice one, terima kasih banyak Mas Fitra Eri. Kita ketemu di podium kemenangan beberapa saat lagi dengan Subaru BRZ Super Series.